Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hai pemirsa, hai para subscriber, hai para penonton, khususnya dari channel saya Fikri Ansori. Eh, di sini saya bersama dengan teman saya, dengan siapa Mas? Sultan Ali Hidayatullah. Ya, Sultan Ali Hidayatullah. Beliau ini hmm, sudah kenal saya dan saya sudah kenal dia. Saya dan dia itu sudah kenal sejak masa SMP ya. Waktu kelas 1 sekitar tahun 2016. SMP saya satu sekolah dengan dia, terus SMA-nya juga ya. Sampai Tapi tahun lain prodi ya. iya, lain jurusan. Saya SMA-nya jurusan bahasa, sedangkan Mas Sultan ini jurusan IPS. oh iya IPS. Jadi walaupun saya dengan Mas Sultan ini beda jurusan, tapi hati kita tetap satu. Bahkan sampai jenjang kuliah pun saya sama dia walaupun beda kampus tetap menjalin komunikasi yang baik. Saya di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya dan ini Mas Sultan ada di UNESA, UNESA, Universitas Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Oh iya, kamu semester berapa? Kebetulan masih semester 4. Oh iya, iya, Mas Sultan ini sebenarnya nyelip saya. Sebenarnya saya sama kayak Mas Sultan semester 4. Cuma saya itu habis sekolah SMA masih nganggur 2 tahun. Dan ini habis sekolah SMA nganggur 1 tahun 1 ya. tahun. Heeh. Jadinya kalau semisal saya sama Mas Sultan itu habis SMA langsung kuliah, ya mungkin besar kemungkinan ya sudah semester 6. 6. Jadi kita itu kayak mahasiswa telat gitu deh. Gara-gara keasikan menganggur. Gimana Mas? Kira-kira langsung to the point. Sampean, kita kan di sini akan membahas kesehatan mental. Kira-kira seumpama dalam kehidupan sampean, apakah sampean ini menemukan suatu kelainan, gangguan atau gejala dalam jiwa atau mental sehingga menyebabkan keseharian kepribadian Anda terganggu? Sebetulnya ada, tapi gimana ya? Gangguan mental saya itu seperti berbicara terhadap orang banyak, itu ganggu saya. Ya. Selalu gugup, Kayak nggak percaya diri ya? tidak percaya diri. Terus selama minggu ini saya itu kehilangan HP sama laptop saya, jadi semakin depresi. Semakin menambah kekhawatiran. Walah. Jadi Mas Sultan di sini punya semacam tekanan batin lah istilahnya. Kalau dalam ilmu psikologi yang mungkin gangguan mental. Ini Mas Sultan punya kelainan dalam hal komunikasi ya dengan orang lain. Komunikasi dengan orang lain, apalagi orang banyak. Oh iya, berarti kayak ketika dia menghadapi seseorang, dia itu terkadang nyaman, terkadang nggak nyaman. Artinya dia tuh kadang apa yang dia katakan kadang keluar, kadang enggak. Kayak maju mundur, kayak umpelnya anak cilik waktu masih SD itu loh, naik turun, kayak gitu. Kalau menurut saya sih biasanya kalau masalah komunikasi itu gara-gara kurang percaya diri ya. Dan Ya, nomor 1 itu. dan 2 besar kemungkinan gara-gara jiwa Anda itu masih kurang tenang biasanya, belum bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Oh iya juga, selain masalah komunikasi yang terganggu terhadap kenyamanan berinteraksi sosial dengan orang lain, ini Mas Sultan sebelumnya 2 minggu ini terkena musibah guys. Dia itu waktu hari Senin, entah tanggal berapa kemarin, waktu hari Senin dia tuh sempat kehilangan laptopnya dan HP-nya. Jadi dengan adanya kehilangan 2 barang penting itu akhirnya membuat jiwa dan batinnya Mas Sultan ini sedikit terganggu, sehingga rasa depresi, rasa stres semakin meningkat. Kira-kira Mas, setelah sampean kehilangan HP sama laptop itu, apa dampak yang sampean rasakan? Apakah sampean gak enak makan, apa gimana?
Nomor satu itu gak enak makan, gak enak badan, semuanya kayak orang mati tapi masih hidup. Wah, lah. Mati mayat hidup ya. Mayat hidup. Mayat hidup. Ya, luar biasa memang. Memang kalau manusia dalam tahapan seperti stres, depresi, itu memang ada. Saya pernah baca di suatu tulisan itu kalau orang depresi atau stres itu ada dua kemungkinan dampaknya. Ada yang stres itu kadang bisa buat dia sering makan terus, ada yang stresnya itu membuat dia nggak enak makan. Jadi orang stres itu ada dua, ada yang bisa bikin gendut, ada yang bisa bikin kurus. Kalau dulu saya waktu semester 1 itu sempat stres, ya stres gara-gara tugas itu loh, UAS. Aku setiap malam itu dipaksa nggak pernah tidur jam 7 pagi. Akhirnya badan saya yang dulunya berotot itu jadi kurus gara-gara mikirin UAS. Nah, kalau yang sekarang ini semester 2 ini ya sama, stres juga gara-gara UAS, kemudian belum lagi nanti masalah pekerjaan. Jadi kalau waktu semester 1 itu stres saya menyebabkan badan saya kurus. Nah, kemudian stres waktu semester 2 kali ini membuat badan saya sedikit lebih berisi. Berarti stresnya Mas nih musiman. Musiman. Saatnya UAS stres. Iya, musiman. Musiman. Iya, stresnya tuh ada jadwalnya. Oh iya. 1 tahun 2 kali. Oh iya, terkait masalah penanganan seperti tadi gangguan komunikasi dan masalah stres, saya ini juga punya beberapa tips deh. Saya itu pernah baca di suatu buku bahwasannya untuk bisa merefleksi jiwa dan berdamai dengan diri sendiri itu ada dua. Pertama ada tahap pernapasan. Jadi sampai itu kayak disuruh untuk mengatur nafas. Yang kedua itu namanya terapi butterfly heart. Kalau yang pernapasan ini cukup sederhana. Itu teorinya 4-7-8. Jadi kita itu narik nafas selama 4 detik, kemudian ditahan selama 7 detik, kemudian dihembuskan dengan perlahan selama 8 detik. Nah, itu efeknya adalah bisa menyebabkan jiwa kita lebih rileks, lebih bisa menghadapi realita, walaupun realita itu sangat pahit untuk ditelan. Mas Rifki, kan saya nafasnya kecil nih. Iya. Bisa dikurangin nggak? Dikurangin. Iya. Oh. 1 menit gitu. 1 menit. Bisa sih. Sebenarnya masalah teknik 4-7-8 itu tergantung dengan porsi nafas yang kita miliki. Jadi kalau porsi nafasnya dia gede, bisa nahan nafas sampai 2 jam. Ya nanti tekniknya bukan 4-7-8 lagi, tapi mainnya jam-jaman. Tarik nafas 5 jam, tahannya berapa jam gitu. Nah, ini cuma teknik 4-7-8 cuma menyesuaikan dengan standarnya orang Indonesia pada umumnya. Gitu. Kalau seperti saya bisa dikurangin kan? Bisa lah, seenaknya aja lah. Karena yang terpenting dalam pernapasan itu agar kita bisa rileks. Jadi percuma toh kalau kita nahan nafas sampai 10 detik tapi kita nggak kuat, kan sama aja kita nggak mendapatkan suatu refleksi diri kalau bisa rileks. Nah, kemudian yang kedua itu terapinya butterfly hug. Itu butterfly kan kupu-kupu, hug itu artinya pelukan. Jadi ketika terapi butterfly hug itu kita semacam memberikan pelukan yang dengan posisi tangan menyilang seperti kupu-kupu, dan itu diletakkan di dada. Nah, habis ini kita praktek. Kalau seperti orang-orang yang kayak gini, nah itu sama juga, itu pernafasan juga. Jadi dia tuh berusaha tegak, berusaha nyaman dengan posisinya, mencari posisi paling enak, kemudian dia melatih pernafasan, berusaha fokus terhadap apa yang dia inginkan. Sehingga maka nggak suatu hal yang wajar kalau orang yang bertapa itu kayak telah menemukan ketenangan batin. Jadi gitu, menyatu dengan alam. Ya, menyatu dengan alam. Ya. Oke, lah praktek ya. Pertama, teori pernapasan. Pertama ini kita posisikan diri dengan tempat duduk paling nyaman. Ini sampean bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, terserah lah. Yang penting dengan posisi yang paling nyaman. Kalau saya lebih menyarankan mending duduk aja deh. Nah, kita duduk, kemudian kalau bisa merem agar lebih fokus ya.
Kita praktek dong. Kemudian kita tarik nafas selama 4 detik. 1 2 3 4, ditahan selama 7 detik. 1, rasakan sendiri sensasinya. 5 6 7 8, dan hembuskan nafas itu selama 8 detik secara perlahan dari mulut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, biasanya kalau orang yang sedang serius mendalami teknik pernapasan itu, rasanya badan itu seperti melepas sebuah beban yang sangat berat, seperti depresi, stres, dan lain sebagainya tuh keluar semua lewat aluran nafas yang kita buang. Jadi maka orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri itu bisa dengan cara tadi, pernafasan 4-7-8. 478. Ya, tarik nafasnya 4 detik, ditahan 7 detik, kemudian dikeluarkan selama 8 detik, dan ini dilakukan sangat perlahan, seperti kita menghayati, meresapi apa yang kita hirup, apa yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua tadi ada butterfly hug, itu kita cukup cari hampir sama, ini juga ada kaitannya dengan pernapasan. Kita cari posisi paling nyaman, bisa duduk kek, bisa berdiri. Kemudian letakkan kedua tangan kita secara menyilang di depan dada. Rasakan, terserah di dada yang bagian mana, intinya yang paling terasa nyaman. Kemudian kita tepuk dua belah tangan bergantian sebanyak 1 set. 1 set itu 15 tepukan. 1, 2, 15 tepukan. Iya, gantian 1, 2. Dan ini biar lebih optimal juga dibarengi dengan pernapasan tadi. Jadi kita tarik nafasnya pelan-pelan sambil ditepuk, kemudian ditahan, kemudian dikeluarkan lagi. Ya, bisa dimulai ya. Yuk, 1, tarik nafasnya. 2, 3, 4, 5, tahan 7 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian hembuskan selama 8 detik secara perlahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Kira-kira seperti itu untuk metode penerapian agar diri kita bisa refleksi terhadap dunia yang pahit. Jadi kenyataan dunia ini memang sangat pahit dan perlu direfleksi. Jadi tahap refleksinya itu bisa dengan cara-cara tadi. Dan sebenarnya tahap tadi itu bukan bisa menyembuhkan, cuma bisa meringankan lah. Ya, untuk bisa menyembuhkan lah harus menggunakan terapi itu berulang-ulang secara kontinu. Karena kalau tidak secara kontinu maka hasilnya tidak akan maksimal. Oke lah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya pada podcast pada kali ini kita belajar 2 hal. Pertama pernapasan 4-7-8, dan yang terakhir butterfly hug, yaitu dengan meletakkan kedua tangan secara menyilang di depan dada sambil ditepuk-tepukan. Kira-kira begitu ya Mas Surto. Oke. Nanti bisa diterapi diri sendiri, gak usah ke dokter, di sini aja bisa kok, di rumah aja. Gratis ya? Gratis. Sampai kalau ke dokter belum bayar perawatannya, belum bayar parkirnya, nanti pulang dari dokter takutnya masih beli mie ayam, beli apa, pokoknya kalau 1 juta habis. Lah kalau di rumah kan tinggal duduk, terapi sendiri, sembuh tanpa perlu bantuan orang. Ya, kira-kira seperti itu dari saya, Mas Rifki, Gus Rifki, dan ini Sultan teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Cong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.